Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dalam program Mesra Mengenal Surah Al-Quran selama Ramadan. Hari ini kita akan berkenalan dengan Surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah keempat dalam mushaf Al-Quran. Nah, surah ini masuk dalam rumpun surah Madaniyah atau yang diturunkan di Madinah setelah Nabi berhijrah. Jumlah ayatnya ada 176 ayat. Dalam bahasa Arab, An-Nisa berarti perempuan. Kata An-Nisa dalam surah ini disebut sebanyak 3 kali, yaitu pada ayat 1, 3, dan 4. Nah, dari sisi tema, kandungan surah ini banyak berbicara tentang hukum-hukum terkait hak perempuan dengan porsi yang lebih banyak daripada surah-surah yang lain. Hak-hak perempuan sebagai anak dan sebagai istri dalam rumah tangga dipaparkan dalam surah ini, mulai dari hak memperoleh mahar hingga hak terkait harta warisan. Selain itu, dalam surah ini juga dirinci wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena berhubungan nasab, pernikahan, atau karena sebab persusuan. Nah, hal-hal inilah yang memperkuat penamaan surah ini dengan nama An-Nisa. Sahabat Al-Quran, selain populer dengan sebutan An-Nisa, surah ini juga disebut dengan An-Nisa At-Tula, atau secara literal berarti An-Nisa yang lebih panjang. Sebutan ini disandarkan pada perkataan Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan masa iddah perempuan yang hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ataj'aluna 'alaiha at-taghlil wa la taj'aluna 'alaiha ar-rukhsah? La nazalat suratun nisa'il qusra ba'da tula. Apakah kalian hanya ingin menetapkan hukum yang berat baginya namun tidak menetapkan baginya hukum yang ringan? Demi Allah, sungguh surah An-Nisa Al-Qusra yakni surah At-Talaq diturunkan setelah At-Tula yakni surah terpanjang Al-Baqarah. Dalam surah An-Nisa Al-Qusra tadi Allah berfirman, adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan nama An-Nisa tanpa imbuhan sifat di belakangnya disandang oleh dua surah sekaligus, yakni An-Nisa dan At-Talaq. Nah, ketika ia menyebut surah At-Talaq dengan An-Nisa Al-Qusra, maka dapat dipahami bahwa secara tidak langsung ia menganggap surah An-Nisa sebagai surah An-Nisa At-Tula. Nah, nama lain dari surah An-Nisa yang bersumber dari Al-Fairuz-Zabadi adalah An-Nisa Al-Kubra. Nama ini menjadi kebalikan dari nama An-Nisa As-Sughra, yaitu surah At-Talaq. Selanjutnya, sahabat Al-Quran, penetapan nama surah ini dengan An-Nisa tentunya didasarkan pada sumber dalil naqli. Di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Umar ketika ditanya tentang persoalan kalalah. Ya Umar, ala yakfika ayatus saif allati fi akhiri suratin Nisa? Wahai Umar, tidakkah cukup bagimu ayat yang diturunkan pada musim panas yang ada di akhir surah An-Nisa? Hadits riwayat Muslim. Nama An-Nisa juga dikenal luas oleh para sahabat, sebagaimana perkataan Aisyah dan Ibnu Abbas berikut ini. An Aisyah qalat, ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indahu. Surah Al-Baqarah dan An-Nisa tidak turun kepada Nabi SAW kecuali aku berada di sisinya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita hari ini mengenal surah An-Nisa. Insya Allah esok hari kita akan lanjutkan dengan mengenal surah Al-Ma'idah. Sampai jumpa lagi dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.